Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andri Channel. Kali ini kita akan unboxing CAP 368 PJ 2020 tentang penetapan pemotong PPh pasal 23 dan atau PPh pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 berdasarkan Per 04 PJ 2017. Oke guys, terima kasih sudah like dan share. Oke, jangan lupa subscribe guys. Baik, selamat menyaksikan. Oke guys, kita langsung saja lihat bunyi dari keputusan Dirjen Pajak nomor CAP 368 PJ 2020 ini. Kita langsung ke peraturannya guys. Seperti biasa, kita akan lihat dulu di sini ya, keputusan Dirjen Pajak nomor CAP 368 PJ 2020 tentang penetapan pemotong PPh pasal 23 atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2017. Oke, menimbang untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Per 04 PJ 2017. Oke, sini ya perlu menetapkan keputusan Dirjen Pajak tentang penetapan pemotong PPh pasal 23 atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 berdasarkan Dirjen Pajak nomor 04 PJ 2017. Mengingat Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang KUP ya guys, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, lalu juga Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan guys. Oke, lalu peraturan Menteri Keuangan nomor 243 PNK.03 2014 tentang surat pemberitahuan SPT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 09 PNK.03 tahun 2018, lalu juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 12 PNK.03 tahun 2017 tentang bukti pemotongan dan atau bukti pemungutan PPh. Lalu Perdirjen nomor Per 04 PJ 2017 ya guys yang tadi. Oke, lalu juga Perdirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi, nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Memutuskan menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 berdasarkan peraturan izin pajak nomor Per 04 PJ 2017. Oke, pertama, menetapkan seluruh wajib pajak. Sekali lagi guys, seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2017
yang belum ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 178 PJ 2017, Cap 178 PJ 2018, Cap 452 PJ 2018, Cap 599 PJ 2019, Cap 562 PJ 2019, dan Cap 269 PJ 2020 tentang penetapan pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau PPh pasal 26 berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 04 PJ 2017 sebagai pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 04 PJ 2017 mulai masa pajak September 2020. Oke guys, ya lagi-lagi ya berarti ya kesimpulannya di sini bahwa seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT massa ya dalam bentuk dokumen elektronik yang belum ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak yang tadi sudah disebut ya. Oke, oke. Maka di sini ya seluruh ya menggunakan dokumen elektronik yang belum ditetapkan dalam semua ini guys sebagai pemotong PPh mulai masa pajak September 2020 guys. Kalau sekarang bulan Agustus berarti ya bulan depan guys nih ya masa pajak September berarti September ya Oktober berarti ya lapornya ya. Nah ini harus siap-siap nih guys, kita masih punya waktu kurang lebih kalau sekarang tanggal 12 Agustus guys masih ada waktu sekitar ya sebulan setengah lah kurang lebih dikit lah ya. Oke guys ya, nah sekarang kita cek di sini pasal 6 ayat 1 dari Dirjen apa sih bunyinya? Pasal 6 ayat 1 peraturan Dirjen Pajak nomor nomor PR04 PJ 2017. Pasal 6 ayat 1. Jadi kalau begini lihatnya enak ya guys. Oke. Nah, ini dia guys. SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus digunakan oleh pemotong pajak yang menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh pasal 23 atau pasal 26 dalam satu masa pajak. Oke. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Oke. Sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan atau terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, atau KPP di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar. Nah, ini dia guys, SPT-nya berbentuk elektronik. Oke, sekarang kita cek pasal 3 ayat 3 huruf B guys. Di sini larinya kemana nih? Pasal 3 ayat 3 huruf B. Oke, dokumen elektronik ya. Ya, dokumen elektronik ya. Oke, sebentar di sini bukti pemotongan kita cek. Oke, ini SPT-nya barusan ya. Kita cek sekarang bukti potongnya ada nggak di sini. Saya ingat saya ini aturan dokumen elektronik ya. Dokumen elektronik. Nah, ini pasal 7-nya guys. Untuk dapat menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 dengan menggunakan aplikasi e-Bukport ya, pasal 6 ayat 2. Oke. Nah, ini dia nih. SPT masa PPh pasal 23 26 dapat disampaikan oleh pemotong pajak dengan menggunakan aplikasi e-Bukport yang tersedia di laman milik Ditjen Pajak. Nah, kalau di sini kan tadi wajib menggunakan dokumen elektronik ya, SPT-nya dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, ini semua sebenarnya menyampaikan e-Bukport sih guys. Jadi di sini kita lihat dulu tadi kan baru diktum pertama ya guys ya. Jadi mulai masa September nih 2020 harus sudah elektronik semua ya. Diktum kedua guys. Terhadap wajib pajak yang telah terdaftar sebelum 1 September namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama atau baru terdaftar sejak 1 September 2020 keharusan membuat bukti pemotongan untuk kewajiban menaikkan SPT masa PPh 23 PPh pasal 23 atau pasal 26 berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor PR04 PJ 2017 berlaku sejak masa pajak wajib pajak memenuhi ketentuan dan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama. Oke. Diktum pertama tadi bilang apa guys? Saya ulang lagi sekali lagi ya. Oke. Diktum pertama menetapkan seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT masa PPh
pasal 23 atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik, oke, yang belum tetapkan keputusan ini, oke, keputusan ini ya tentang penetapan dan sekarang oke, sebagai pemotong PPh pasal 2326 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 2326 berdasarkan Per 04 PJ 2017 mulai masa pajak September 2020. Oke, berarti dokumen elektronik September 2020 masa pajaknya. Kalau ternyata dia terdaftar sebelum 1 September atau baru terdaftar sejak 1 September, maka berlaku sejak masa pajak wajib pajak memiliki ketentuan dalam diktum pertama. Diktum ketiga, guys. Pemotong PPh pasal 23 atau pasal 26 sebagaimana sudah dalam diktum pertama wajib memiliki sertifikat elektronik sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjen nomor 04 PJ 2020. Segera urus sertifikat elektroniknya, guys. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan izin pajak ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Diktum keempat, diktum kelima, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oke, kalau ini disampaikan kepada mereka semua ini, guys, para pejabat ya, ditetapkan di Jakarta 10 Agustus oleh Dirjen Pajak. Oke, ya, jadi 10 Agustus, sekarang tanggal 12, guys, kita masih ada waktu nih, ya, untuk mulai masa pajak September. Nah, tadi kan kita baru selewat nih ya, baru yang diminta di sini kan katanya pasal 6 nih. Berdasarkan pasal 6 tadi, bentar. Pasal 6 ayat 1 Perjen 04. Ya. Oke, ayat 1 ya. Nah, ini menurut persyaratan ya. Nah, sekarang kita cek nih, guys. Sekedar merefresh kembali ya, apa sih Per 04 PJ 2017 ini? Oke. Intinya sih di sini ya, Per 04 ini sebenarnya menyebutkan tentang bentuk isi tata cara pengisian SPT masa PPh 2326 serta bentuk bukti pemotongan PPh. Ya, intinya sih itu. Oke, kita cek dulu, guys, kita scanning dulu ya. Sekaligus kita menghubungkan dengan yang barusan ya, kayak Dirjen Pajaknya, guys. Oke, setiap pemotong wajib mengisi SPT, oke. Dalam hal, oke, nihil dan sebagainya, oke ya. Kita sekarang ayat pasal 3-nya. Dari induk dan kutu, oke, ini bentuknya ya, bukti pemotongan, juga sama ini masih bentuk pasal 3-nya. Oke, bentuknya bisa formulir kertas hard copy atau dokumen elektronik. Harus memberikan bukti potong, ini juga kewajiban bukti potong ya, guys. Oke, tetap di sini kewajiban bukti potong. Nah, di pasal 5, guys, ya, SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dalam bentuk formulir kertas dapat digunakan oleh pemotong pajak yang menerbitkan tidak lebih dari 20 bukti potong. Oke, PPh pasal 23 dan atau PPh pasal 26 dengan satu masa pajak. Dan jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh tidak lebih dari 100 juta untuk setiap bukti potong dalam satu masa pajak. Dan guys, berarti dua-duanya sepenuhi ya kalau mau menggunakan hard copy. Oke, SPT masa pada S1 disampaikan langsung. Oke, saya skip ya. Ini hard copy ya. Hard copy. Nah, yang pasal 6, guys. Yang kalau hard copy mah standar lah ya, udah biasa kan ya. Ini karena ada kewajiban baru nih untuk yang pasal 6, guys. Oke, saya bacakan lagi pasal 6. SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus digunakan oleh pemotong. Nah, ini bunyinya harus ya, guys. Harus digunakan oleh pemotong pajak yang menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh pasal 23 atau pasal 26 dalam satu tahun pajak, dalam satu masa pajak. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan atau ini tiga-tiganya terpenuhi, atau ini malah adanya di terdaftar ya. Atau semuanya terpenuhi nih, guys. Yang terdaftar KPP Pajak, wajib pajak khusus, KPP di lingkungan wajib pajak besar gitu ya. Oke, nah di sini dapat disampaikan dalam bentuk e-book pot, guys. Oke,
harus dilengkapi dengan hasil pemindaian, SPT masanya di sini harus dilengkapi dengan hasil pemindaian SCCN, surat keterangan domisili atau bentuk PDF. Dalam hal PPh 26 menggunakan tarif sesuai P3B yang diunggah dalam aplikasi e-Bookport. Untuk dapat menyampaikan SPT masa PPh 23 atau pasal 26 dengan menggunakan aplikasi e-Bookport 2326 guys, memotong pajak lebih dulu harus memiliki sertifikat elektronik. Nah, bilangnya sertifikat elektronik ya. Memperoleh sertifikat elektronik diatur dalam peraturan izin pajak mengatur mengenai pengaman pajak elektronik. Oke, berarti Per 04 PJ 2020 guys. Tata caranya di situ ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi di sini guys, ya, di sini menetapkan seluruh wajib pajak memenuhi persyaratan yang barusan ya, yang pasal 6 ayat 1 Dirjen nomor Per 04 PJ 2017 yang belum ditetapkan, berarti selain yang ini ya guys, tentang pemotongan, penetapan penotong dan sebagainya, oke, sebagai pemotong PPh pasal 23 atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa 23-26 berdasarkan Per 04 mulai masa pajak September. Jadi kita harus cek nih, sudah wajibkah atau sudah memenuhi syaratkah? Kan di sini bilangnya harus ya. Ya, jadi kalau saya sudah memenuhi syarat ini guys, sudah harus menggunakan dokumen elektronik dan menggunakan e-Bookport. Oke guys, jadi kita harus cepat-cepat ya, karena bagi mereka yang belum familiar dengan e-Bookport, panik kayak apa sih e-Bookport gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak rumit-rumit banget sih guys, tidak se tidak serumit e-faktur lah kalau. Oke, demikian unboxing CAP 368 PJ 2020 ya. Terima kasih sudah menyaksikan, juga telah like dan share. Jangan lupa subscribe guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.